Kalau suamimu masih bekerja mencari nafkah, jika suamimu tidak KDRT, jika suamimu tidak selingkuh, jika suamimu tidak minum alkohol, jika suamimu tidak melakukan hal-hal buruk, kamu harus serve dia dengan baik. Dia bilang gitu, jaga dia. Kamu mau resign ya nggak apa-apa kalau kamu resign, tapi dari hati kamu, aku sih setuju aja, karena lebih baik memang anak yang penting, terutama baru ceramah tuh di situ. Tapi sebelumnya nggak pernah yang kamu resign ya, nggak pernah sama sekali. Aku akan bertanya seperti itu, ya Allah, ini kenapa perasaan ini hilang? Kenapa perasaan ini seperti itu? Atau kenapa perasaan dia seperti itu? Apakah ini yang terbaik buat kami? Apakah ini yang terbaik buat kita semua? Atau orang lain gitu kan? Setiap perasaan itu pasti ngadunya ke Allah. Jadi kita ada kedamaian dalam batin gitu. Akhirnya gue tanya, lu pernah apa sama dia? Enggak, gue gak pernah apa-apa. Gue dia urusan gue udah selesai. Tapi kenapa dia datang terus? Beresin dulu sama dia. Gue bilang gitu. Beresin dulu sama dia, lu udah beres. Kalau masih cinta sama gue, balik sama gue. Kalau enggak, go ahead. Ya misalnya nih yang mau nikahin janda juga yang mau ditolong gitu. Enggak ada sekarang cerita kayak gitu. Gak ada cerita gitu kayak gitu. Gak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kali ini gue ini bales ya, ada yang bales. Biasanya pada diem aja tuh. Oh gitu. Ya kan? Dan hari ini saya kedatangan tamu di podcast Cinta Is Love bersama Iyas. Nama lengkapnya apa deh? Yasirni Syarifah. Itu ada artinya nggak? Kamu tahu nggak artinya? Kadang-kadang ada orang punya nama tapi dia nggak ngerti artinya. Tahu artinya, kadang-kadang juga lupa. Kadang-kadang orang yang ngertiin. Kalau ketemu gitu? Pak Ustadz gitu ya, Yasirni Syarifah gitu. Waduh. Artinya apa tuh? Wanita yang mulia seperti Mulia. itu. Terus dimudahkanlah. Kalau mama sih, mama papa bilangnya mudahkanlah segala urusannya gitu. Tapi wanita yang mulia kalau banyak beberapa yang mengartikan. Kira-kira itu artinya sih. Doa mudahkan segala urusan itu menurut kamu bagus atau enggak? Bagus dong. Bagus ya? Mudah-mudahan kita segala-galanya apapun yang kita lakukan mudah gitu Mudah ya. gitu. Berarti ntar nggak disayang dong sama Tuhan. Kan katanya kalau disayang Tuhan itu banyak ujiannya. Walaupun mudahkanlah, tetap saya banyak ujian kok. Nggak seperti sesuai dengan doa namanya. Banyak kok ujiannya. Aduh, saya udah lama banget nggak ketemu. Mungkin ada gak sih 20 tahun gitu? Yes, aku tuh mau ketemu sama Mas Ferry. Ya Allah, kita ketemu tuh tahun 2009 ya. 2009 Iya, apa 2010, antara 2009 dan 2010. Mas Ferry datang ke kampusku di Jakarta saat itu mengisi acara seminar, tiba-tiba nerawang aku gitu. Bagus dong. Sekarang saya mau tanya deh Mas, Kenapa? kok bisa sih waktu itu nerawang? Gimana sih ceritanya? Iya memang kerjaan kita nerawang ya bisa tapi lah. kenapa ya, harus aku gitu? Sebanyak itu manusia di kampus. Kadang-kadang tuh kita kayak karena tidak semua orang mau di Terawang. Jadi kadang-kadang kita mencoba memfrekuensikan, oh nih kayaknya kalau diajak ngomong nih masih mau nih, atau dia tidak tersinggung, atau dia masih ekstrovert lah. Kalau yang nerawangnya Mas Ferry bilang kita akan sukses sih, siapa yang mau tersinggung ya Mas ya? Iya benar juga sih. Iya benar. Dulu boleh nggak sih saya cerita? Nanti aja dulu. Kita ini nanti panjang ntar ngebahasnya soal gituan. Jadi, lagi ya kan. Yang punya podcast siapa gitu ya? Nggak apa-apa sih, cuma nanti ya kan. Tapi hari ini nih kita sebisa mungkin bicara tentang, karena gini, ada cerita-cerita yang mungkin bisa menginspirasi buat publikan. Mungkin Iyas punya cerita, mungkin kalau ini bicara tentang cinta, saya pengen tahu juga tuh sebelum ke sana. Kamu tuh dulu berapa lama ya jadi penyiar TV tuh? Jadi penyiar TV itu hampir 9 tahun. Sebelumnya siaran di radio juga. Oke. Nah di siaran TV itu lebih berita ya? Berita. Waktu itu berita. Jadi mulainya dari siaran radio seperti yang ramalan Mas Ferry. Awalnya aku siaran radio, lalu akhirnya ke stasiun TV. Di stasiun TV berawal dari reporter 1 tahun, lalu aku siaran di studio. 9 tahun sampai tahun 2019 kemarin.
Oh terakhir tuh. Mm-mm. Kenapa memutuskan untuk berhenti? Memutuskan untuk berhenti karena anak-anak nggak ada yang megang. Oh hanya itu urusannya ya. Kasihan orang tua kita ya. Sudahlah hidupnya capek ngurus kita dari kecil. Kenapa sekarang udah tua dia harus ngurusin Iya. anak kecil lagi. Betul, Sementara betul. biarlah kasih kebebasan kepada orang tua kita untuk menikmati hari-hari tua dengan berzikir, sholat, mendengar ceramah. Akhirnya papa sama mama saya juga senang sering datang kajian. Ada waktu me time berdua Iya, gitu. iya, iya. Jadi udahlah, kadang-kadang suka mikir waktu di kantor. Kalau misalnya saya di kantor ini kerjaan agak santai, agak tenang, agak senang gitu ya. Saya kepikiran di rumah anak saya nangis, mama saya ngasih susu, sementara kita ketawa sama teman-teman, kayaknya sedih ya gitu. Jadi akhirnya saya udah putuskan untuk selesai. Iya. Dan Itu aja sih. nggak ada kepikiran, Dan kebetulan- tapi suatu saat mau nggak kalau misalnya dipanggil lagi jadi? Jujur ya Mas, hati kecil waktu mau resign itu memang agak berat gitu. Orang tua saya yang masih mendukung saya waktu itu hanya papa. Tapi papa kan sendirian. Kalau mama setuju untuk resign, suami saya setuju, dan mama mertua setuju. Tapi bukan berarti mereka menyuruh, enggak. Mereka nggak menyuruh. Itu keputusan Hanya saya menyarankan? sendiri. Tidak menyarankan pun. Oh jadi gimana? Tidak ada yang menyarankan. Aku hanya melihat situasi. Hanya melihat situasi. Terus suami saya bilang gini, ya kamu mau resign ya nggak apa-apa kalau kamu resign. Tapi dari hati kamu, aku sih setuju aja. Karena lebih baik memang anak yang penting terutama. Baru ceramah tuh di situ. Tapi sebelumnya nggak pernah yang kamu resign ya, nggak pernah sama sekali. Mereka bertiga enggak, tapi akhirnya papa yang sedih, udah sampai sejauh ini nak gitu. Banyak hal yang sudah dilakukan, bukan lebih kepada uang papa itu. Karena waktu kita bekerja di TV itu kita banyak ketemu sama orang ya Mas ya. Betul. Mulai dari nambah networking juga. Yes, mulai dari bawah sampai ke atas tuh bisa kita temui gitu. Jadi itu yang disayangkan papa sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, I'm happy kok gitu. Dalam dunia siaran jadi penyiar, hal yang belum tersampaikan atau tercapai itu apa sih? Hal yang belum tercapai. Jadi pengen banget misalnya kan kadang sebagai orang yang saya nggak tahu nih kalau kamu hanya siaran atau menginterview juga. Interview, talk show juga. Ada kan gue tuh pengen banget nih interview si A. Jadi gini Mas, hal yang belum tercapai itu adalah saya ingin bahwa setiap siaran saya itu semuanya berdampak dan akhirnya masyarakat tuh paham apa yang kita sampaikan. Kadang bahasa TV itu berat loh Mas. Iya. Bahasa Bahasanya TV terlalu itu baku atau gimana? terlalu berat. Simple. Coach saya, Ibu Sumita Tobing bilang, bagaimana caranya kamu bisa bercerita atau memberikan informasi dengan bahasa mudah enteng, tapi maknanya sampai kepada dari pejabat, ibu rumah tangga, sampai ojek, sampai ibu tukang gado-gado, itu semua mereka nonton kamu. Nah, yang kayak gitu kayaknya belum maksimal. Karena kita tertahan. Ada ketika aku bikin naskah, Skrip. diberesin lagi sama produser gitu kan. Agak kadang-kadang itu tidak sesuai. Kadang aku juga banyak berdebat gitu, tapi ya udah, ya memang kita harus ikuti aturan itu gitu. Tapi ternyata gak sesusah itu bikin naskah. Itu terlalu banyak patokan-patokan yang gimana. Yang penting selama tidak mencemarkan nama baik, selama informasi itu benar, selama hal itu bisa dipertanggungjawabkan, bahasanya tolong Mbok ya dipermudah gitu aja sih sebenarnya. Itu sih. Jadi hal-hal kayak gitu yang akhirnya selama ini kan gini, banyak orang gampang tergiring dengan informasi-informasi. Tapi ada juga orang-orang yang ternyata informasinya nggak sampai Mas. Oke. Jadi itu yang sayang sih menurutku gitu. Jadi bahasanya kurang membumi atau gimana ya? Atau bahasanya kurang bukan kurang membumi ya. Kurang merakyat lah ya. kurang merakyat ya. Kurang merakyat ya gitu. Nah waktu itu memang ketemu suami waktu kuliah atau waktu kuliah? Waktu kuliah. Saya ketemu sama suami waktu kuliah. Berarti dikenalin. Udah lama. Enggak maksudnya hubungannya hubungan dekat lama. Kita pacaran juga 4 tahun. 4 tahun. Habis itu langsung menikah ya. Habis itu menikah. Itu pun juga kita siapa dijodohin. duluan nih yang suka? Dia dong. Wes ya, dia dong. Nggak mau kalah gitu dia dong. Dia dong, dan kejar-kejar abis gitu ya. Kalau nggak ngejar-ngejar nggak mau kita. Kalau menurut suami Iya sendiri, dia tuh jatuh cinta sama kamu tuh karena apanya tuh? Karena anak rumahan. Dia bilang kok. Oh jadi memang orangnya nggak neko-neko lah, ya udah di rumah aja gitu. Jadi ada yang jodohin kita ceritanya waktu itu, karena aku satu SMA sama yang jodohin itu. Terus dia bilang, lu mau nggak gue ketemuin sama temen gue gitu, gue kenalin. Gimana orangnya, ini fotonya, cantik juga ya gitu kan. Pertama oke lah, pas karena cantik gitu, misalnya dia bilang cantik juga ya, kan cerita dulu kan.
Terus aku tanya, lu kenapa sih mau sama gue waktu itu gini-gini? Ya karena kamu anak rumahan. Gue tahu lu dikekang bokap lu, nggak boleh keluar katanya gitu. Gue yakin pasti lu insya Allah aman, aman dari situasi apapun. Benar. Seperti yang tadi ya, situasi-situasi yang tadi. Terus kamunya sendiri memang dari awal sudah langsung punya rasa atau wah masih menjajaki sehingga pada akhirnya kamu yakin oh dia nih? Enggak lah, waktu itu orangnya pakai behel, cowok pakai behel kan gimana sih mas? Emang gimana cowok pakai behel? Dulu tuh kayaknya masih tabu gitu loh. Beberapa tahun yang lalu kayak pas kita lihat ya sama teman sekamar waktu itu, sih ada yang deketin gue nih gitu. Coba lihat, ih kok gini sih gitu. Mungkin terkesan agak culun kali ya? Enggak culun juga. Maksudnya sih, gimana? Suami aku keren kok, suami aku keren tapi pakai behel itu mengganggu gitu kan. Mengganggu terus tau gak, rambut itu ke depan sini gitu. Oh gitu ya? Itu kayaknya udah keren banget ya, suamiku marah kayak ngomongin kayak gini. Enggak kan ini kan ngomonginnya positif ya kan? Positif. Terus, intinya waktu itu gitu, wah gini sih, terus gimana ya malu nggak mau gitu. Terus suatu ketika dia agak-agak tiba-tiba gini, gue lagi di sini mau gue anter nggak gitu. Ih siapa sih nganter-nganter? Ketemu juga belum pernah gitu. Getol juga agak agresif juga untuk bertemu gitu, karena udah WA-an lama. Aku pun mau balas WA dia karena nggak enak temanku. Jadi ya udah karena itu aja. Akhirnya dia sopan juga. Terus tiba-tiba suatu ketika dia bilang katanya gini, aku lagi deket nih dari kampusmu gitu, lagi ada seminar. Boleh nggak mampir? Boleh, aku bilang gitu. Mampir lah tuh, udah telat balesnya, udah lama gitu kan. Boleh. Udah malam kayaknya tuh mampir gitu. Ibaratnya ya udah, tapi oke akhirnya di situ ketemu. Benar-benar ternyata dia bukan di saat acara seminar, dia bohong kok. Oh. Dia nggak bilang dia di dekat kampus. Dia kan bilang di dekat kampus. Yeah. Ternyata dia dari kampusnya. Dan jauh itu. Dan dibela-belain ya udah oke ketemu. Udah dari situ aja sih ketemu. Tuh. Tapi dalam perjalanan waktu kamu akhirnya dia memang cinta pertama kamu atau kamu sebetulnya pernah punya jatuh cinta sebelumnya? Ini mulai nanya-nanya ya. Iya kan tawa-tawa aja semua di sini. Ya kan? Karena gini. Kalau lihat dari dengar ceritanya nih, kamu itu sebetulnya kan tipikal orang yang kalau tidak suka akan ekspresifnya ngomong apa adanya. Kalau saya lihat ya. Gitu ya. Ini Perawakan kalau ya? lihat karakternya ya, ngebaca dari karakternya, kamu tuh orang antara ini sama ininya hampir sama menurut saya. Jadi kalau kamu nggak suka sama orang, kamu akan perlihatkan itu. Iya. Begitu juga kalau kamu suka sama orang, kamu juga fair akan bicara apa adanya gitu. Nah makanya saya ngelihat mungkin di awal kamu ketemu itu kan kamu kelihatannya. Ini saya coba setback ke belakang, saya coba ngebaca tuh, kamu nggak langsung oke kalau menurut saya. Jadi kamu kayak masih menjajaki gitu. Ya itu menurut saya bagus juga emang harus begitu. Sehingga saya membuat satu sedikit asumsi, berarti pernah ada punya kisah bahwa kamu pernah punya rasa yang mungkin dekat sama seorang yang lain yang dulu sebelumnya gitu ya. Kamu punya rasa yang berbeda gitu. Udah lewat sih tapi itu ya Mas lewat, ya. Udah lewat. Setiap orang pasti punya masa lalu ya kan. Setuju. Setiap orang pasti punya masa lalu dan banyak sih Mas. Kalau dibilang banyak ya banyak. Tapi kan perasaan itu ya udah kita mah gini Mas. Putus ganti lagi yang lain gitu aja. Gitu ya. Berarti tapi memang gini orang-orang yang kita masih remaja banget kan dulu, ibaratnya masih zaman-zaman SMA kayak gitu-gitu kan biasa lah kayak gitu ya. Dan aku tipenya juga nggak mau yang nangis terseduh-seduh gitu. Iya kamu kan tipikal gitu. Tapi ada aja misalnya kayak gitu sekali 2 kali tapi udah lewat gitu. Ada lagi yang baru gitu. Iya. Biasanya orang-orang yang apa adanya itu cenderung dia sangat lebih easy going. Enggak yang bucinnya terlalu banget atau baperan gitu. Biasanya dia lebih ya namanya pernah terus tiba-tiba hilang gitu kan. Putus atau apa gitu dulu kan. Sedih ada tapi nggak yang sampai nggak bisa move on, gagal move on enggak. Biasanya sehari 2 hari terus kepikiran terus apa udah move on gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang spesial juga karena kalau spesial pasti jadi suami. Iya ya. Ya belum tentu juga kalau belum jodoh. Ya belum jodoh makanya yang spesial dan jodoh yang sekarang. Benar. Jadi kamu pada saat itu 4 tahun lalu nikah. Nah pada saat sekarang akhirnya ketika kamu berjalan dalam konteks pernikahan, kamu akhirnya punya kesimpulan gak sih bahwa cinta itu apa sih menurut kamu jadinya? Ya, ada. Apa tuh jadi kesimpulan itu?
Kalau saya menganggap cinta itu adalah rasa yang diberikan oleh Allah, ya ini rasa kasih sayang, itu semua atas izin Allah. Oke. Karena untuk mendapatkan suami saya yang sekarang ini, saya segitunya berdoa loh, Mas Ferry. Oke. Seperti yang Mas Ferry sampaikan tadi, kamu pernah gak sih sedih karena cinta? Ya pasti adalah pernah. Ya. Dan karena itu saya merasa dulu pernah ada yang gak cocok, begini, orangnya kayak gini. Terus saya berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau misalnya emang orang ini baik, kasih, kalau enggak ya udah lewat. Lalu berikan laki-laki yang dia yang cinta sama saya. Itu yang pertama, dia yang bertanggung jawab. Yang pertama pasti soleh juga ya sih ya, pasti ya. Soleh, bertanggung jawab, dan dia yang cinta sama saya banget gitu kan. Terus juga sampai detail Mas. Kalau dia mukanya ganteng ya itu bonus, dia juga kaya itu oke. Begitu. Detail kayak gitu. Detail. Kalau ganteng itu alhamdulillah, tapi kalau bisa ganteng juga ya Allah. Kita tuh ngomong tuh kayak curhat. Ya? Curhat itu bener. Oke. Dan itu everyday saya doain kayak gitu, karena waktu itu mungkin pernah dalam kondisi yang udah capek Mas, udah bosen gitu. Kapan lagi ya nih, aduh udah bosan banget nih, gonta-ganti gitu kan ibaratnya gitu. Jadi saya sampai berdoa, ya Allah, dia yang sama seperti saya. Ya. Dan ternyata Masya Allahnya itu adalah saya mendapatkan suami yang saat ini adalah ambisinya sama, orangnya juga sama-sama ambisi. Betul. Pekerja kerasnya sama. Kita berdua sama-sama pekerja keras, ibaratnya benar-benar punya goals yang sama, ngomong nyambung, diskusi juga sama-sama. Orang bilang kayak suami lu pendiam. Siapa bilang kalau di kamar kagak pendiam, ngomong dia duluan yang ngomong. Kita malah kadang-kadang suka gini, sebentar aku dulu yang ngomong gitu. Jadi kayak gitu. Jadi cinta itu bagi aku itu adalah rasa yang Allah berikan kepada seseorang dan dibuktikan dengan perbuatan. Rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Itu kan mujizat ya, ibaratnya Allah memberikan rasa. Allah memberikan rasa yaitu cinta. Kasih sayang diberikan atas ridhonya Allah. Kalau Allah gak ridho, lu gak cinta sama dia. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah, suatu rasa kasih sayang yang diberikan oleh Allah untuk kita rasakan dan dibuktikan dengan perbuatan untuk kepada orang lainnya. Apakah itu pada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, ya kan? Misalnya kepada orang tua, bagaimana kita bisa men-serve orang tua dengan sangat baik, tidak melukai orang tua, tidak menyakiti orang tua, gitu kan? Itu cinta. Kita cinta, tunjukkan rasa cinta kepada anak-anak, kita merawat dia, mendidiknya. Nah itu kan juga rasa yang dikasih sama Allah gitu, cinta gitu. Bagiku cinta itu kasih sayang yang diberikan oleh Allah gitu, rasa gitu, sebuah rasa gitu. Berarti kalau kamu mempunyai satu pandangan bahwa rasa yang diberikan dari Allah itu, berarti kalau suatu saat rasa itu dicabut di tengah jalan, bisa mungkin dong? Bisa. That's why aku meyakini itu semua datangnya dari Allah. Makanya aku bilang ketika kita memahami bahwa apa yang ada di dunia ini bukanlah milik kita. Itu semua milik Allah. Badanku ini pun milik Allah. Setuju. Anakku milik Allah yang dititipkan kepadaku. Suamiku juga milik Allah. One day suamiku terjadi sesuatu, anakku kenapa, ataupun bukan terjadi sesuatu, tiba-tiba dia pergi atau apa, kita harus siap dengan kondisi itu bahwa itu semuanya milik Allah gitu. Jadi itu sedikit membuatku agak sedikit menguatkan kita, karena kalau kita terbucin-bucin Mas, dan kita tidak tahu perasaan itu. Pernah aku sempat kayak gitu, kalau gue kenapa-napa gimana, kalau pernah overthinking, atau kalau gue sendiri ini gimana atau gimana, itu jadinya drama luar biasa, nangis-nangis, stres sampai asam lambung naik dan segala macam. Itu pernah kejadian di saat pernikahan? Enggak lah, alhamdulillah. Enggak pernah. Hanya membayangkan kalau misalnya itu terjadi itu gimana gitu kan. Jadi kita harus yakin dan ikhlas bahwa memang ini semuanya milik Allah gitu. Walaupun kenyataan kita nggak tahu karena kan belum merasakan. Jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya baik-baik aja dan baik-baik dalam artian ya. Tadi Mas Ferry bilang ada yang kita nggak tahu ya namanya umur ataupun terjadi sesuatu yang nggak diinginkan di depan. Betul. Ya. Karena kalau bicara semua punya kesadaran seperti ia sendiri kayak seperti ini, bahwa kesadaran bahwa ini adalah pemberian, berarti kan pemberian itu bukan milik kita. Berarti suatu saat itu perasaan bisa dicabut, seperti kan yang membolak-balikan hati memang Allah tuh. Betul. Kan. Nah jadi kalau suatu saat perasaan itu hilang, ya itu berarti memang ya itu Allah yang ngambil, berarti mungkin. Artinya bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini memang perasaan yang diambil oleh Allah atau itu perasaan yang memang hilang karena kita mengalami satu situasi-situasi. Ya kita curhat dulu sama Allah ya. Oke. Ntar aku tanya dulu ya. Ya Allah, ini perasaan ini hilang. Apa engkau yang mengambil atau ini dari hatiku? Tapi aku akan lakukan itu pasti.
Aku akan bertanya seperti itu, ya Allah, ini kenapa perasaan ini hilang? Kenapa perasaan ini seperti itu? Atau kenapa perasaan dia seperti itu? Apakah ini yang terbaik buat kami? Apakah ini yang terbaik buat kita semua? Atau orang lain gitu kan? Setiap perasaan itu pasti ngadunya ke Allah. Jadi kita ada kedamaian dalam batin gitu. Dan kita tahu bahwa rasa itu gak selamanya kita miliki, ya kan? Kalau misalnya di pemerintahan aja kadang mencok sana kadang mencok sini, dibolak-balikin hatinya. Nah, kadang pindah partai, pindah sini, ya kan? Yang dibolak-balikan hatinya atau kepentingannya? Oh iya, ada hati, ada kepentingan, ada keinginan. Iya. Iya kan, itu susah juga tuh kan ngebedainnya, tapi kadang, ya kan. Makanya balik lagi itu kembali kepada Allah. Aku tidak tahu juga apakah itu perasaanku hilang tiba-tiba sendiri, tapi aku yakin itu semua atas izin Allah. Jadi kita tanyakan kembali kepadanya, ya Allah, apakah benar ini rasa ini hilang, kenapa? Gue berasa kayak ngomong sama Sufi sih hari ini. Oh gitu ya? Kamu suka dengan pelajaran Sufi jangan-jangan? Biasa-biasa aja sih. Kebanyakan ini kayaknya. Soalnya sesuatu yang diserahkan kepada Allah itu biasanya orang-orang yang cukup kuat terhadap ilmunya, lebih ke ya sudah ini memang miliknya itu tadi, ya kan. Jadi kita tidak punya apa-apa. Jadi kalau suatu saat diambil ya kita sudah harus siap. Jadi ilmunya lebih kayak ilmu tukang parkir tuh. Kadang orang ngomongnya kayak gitu, Mas. Tapi kalau dihadapkan bisa jadi ceritanya lain. Nah makanya kan saya tanya tadi, ya kan. Ini kalau misalnya tiba-tiba dihilangin di perasaan, tiba-tiba dong. Ya kan kita nggak tahu. Sekarang aja yang namanya kematian itu sudah tidak lagi bicara tentang sakit dan tidak. Betul. Ya Kematian kan? itu pasti udah saklek. Nah ya kan, kadang-kadang kita lagi ngobrol, kan beberapa kejadian sekarang itu begitu. Lagi ngobrol hilang. Ya kan tiba-tiba, ya kan nggak bisa ada yang ada triggernya atau apa gitu. Nah itu kan yang makanya menjadi pernyataan pertanyaannya gitu. Jadi ya makanya saya bilang, apalagi buat anak-anak remaja yang baru putus cinta sebentar, nangis udah kayak apa? Masih lama, kalian masih banyak nanti pacar-pacar yang baru, gak usah dipikirin. Atau itu proses dia, pelatihan dia untuk menuju pada tingkat kesadaran ke situ kan? Bisa juga kayak gitu dong, ya. Kan nggak bisa langsung kelasnya langsung bisa begitu. Kalau begitu semua, waduh. Makanya menjawab pertanyaan Mas Ferry itu. Jadi intinya apapun yang terjadi, makanya kita harus siap. Kalau saya sudah meyakini seperti itu, Mas. Kalau misalnya kita tidak meyakini seperti itu, sempat ada yang itu juga saya tidak mendapatkan, ini juga bukan serta-merta saya dapat sendiri, enggak. Ada yang bilang, "Yes, itu semua sementara. Orang akan meninggal, itu pasti." Suamiku sendiri bilang gitu. Meninggal itu pasti. Cuma kapan kita nggak tahu. Suamiku sendiri bilang kayak gitu. Meninggal itu pasti, kapan nggak tahu. Jadi janganlah kita terlalu berlebihan mencintai seseorang. Even itu orang tua, even itu anak, bahkan pasangan juga. Jangan kita terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu juga akhirnya apa, membuat kita yang nggak bisa mengontrol diri. Padahal itu semuanya punya Allah. Gitu. Kayak gitulah kira-kira. Makanya kalau kita ngobrol sama teman-teman, anak-anak muda yang masih mungkin menjajaki cinta gitu ya, Mas ya. Menjajaki orangnya apa cintanya? Menjajaki cinta, dan orangnya juga pasti kan mau dilihat ya kan. Kalau nggak cocok ya udah sadari bahwa oh ya udah itu bukan buat aku. Jadi nggak akan ada tuh yang namanya berantem ngerebutin satu laki kayak gitu tuh nggak akan ada gitu. Dulu aku kayak gitu. Kalau dia nggak suka ya udah berarti bukan jodoh gue. Ngapain gue ribet banget. Kalau dia suka dia akan datang sendiri. Betul. Kalau kayak gitu kan kayaknya adem ya. Adem ini kayaknya dunia cuman ini. Kalau kayak gitu banyak begitu, psikolog nggak laku tuh. Ya kan? Udah nggak ada yang datang ke situ. Udah nggak datang, orang udah bener semua ya. Sadar semua ya kan. Sadar semua bahwa segala sesuatunya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, nggak ada yang datang pas stres gitu, nggak ada. Udah. Iya, ini juga beres ini jadinya nih obrolan. Nggak ada yang digali-gali gitu kan. Iya kan. Tapi emang gitulah kehidupan ya, Mas ya. Pasti. Apalagi tadi bicara tentang kematian tadi kan. Jadi kalau segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati, karena satu-satunya kepastian adalah mati, berarti kan suatu saat bahwa cinta itu bisa mati. Iya betul. Either mati dalam konteks dia sebagai manusianya membawa mati dengan ruhnya, atau dia mati dalam konteks perasaan pada saat itu tiba-tiba hilang aja perasaannya dia sama seseorang gitu, mati gitu ya. Iya. Gitu. Tapi pernah gak mengalami itu di luar konteks ini? Belum pernah. Misalnya kamu lagi berhubungan sama siapa dulu waktu dekat sama orang, terus tiba-tiba ilfil, bahasa ilfil ya. Nah, itu kan bisa mati. Kalau pacaran dulu begitu kan pasti ya, Mas ya. Iya, kadang kan ada ilfilnya tuh. Kok gue jadi ilfil sama nih orang ya gitu. Ada ilfilnya. Kok terlalu gini sih gitu. Terlalu kadang yang agak terlalu ngikutin kita banget. Posesif itu bikin ilfil. Nah, kita nggak tahu datangnya dari siapa, tapi kan zaman itu kan kita ngertinya kok dia terlalu Tapi Iyas nggak termasuk orang yang posesif gitu? Enggak ya? Enggak sih.
Justru kita maunya kalau lu nggak mau WA gue nih, udah gue lihat sampai kapan lu nggak WA. Maksudnya WA gimana ya maksudnya? Ibaratnya nggak, maksudnya gini, posesif itu kan kamu di mana sama siapa, ngapain gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Terus sebentar terus nanya. Lah kalau nggak ditanya, gue juga nggak nanya, udah diem aja. Gue mau tahu sampai kapan? Ya putus aja dulu gitu. Gitu ya. Tapi gitu. Kalau cemburu pasti pernah dong. Cemburu. Tapi jujur ya, cemburu gue gak kayak yang perempuan-perempuan yang mungkin ada beberapa yang gak kekontrol gitu mas, sampai nyamperin apa gitu. Enggak segitunya. Biasanya kalau Iyas cemburu kayak gimana? Kenapa sih dia tahu banget loh, ini tahu banget, ini terawang-terawangan ini loh. Mengarah gue tahu dia ceritanya. Padahal kita gak ada omongan apa-apa loh. Masalah cemburu ini, masalahnya emang ada cerita gitu kan. Gila banget. Tapi general sih sebenarnya kan. Ya general, ini kan general. Jadi Iyas kalau cemburu gimana tuh? Kalau cemburu yang gue beresin bukan perempuannya, lakinya gue tanya. Lo ada hubungan apa? Udah beres apa belum sama dia? Kalau belum beres, lu beresin sana, baru balik sama gue. Gitu, tegas gitu. kayak gitu. Jadi udah takut juga gitu. Pernah aku gitu. Jadi kayak ini perempuan kenapa datang terus? Ada apa? Udah selesai belum sama dia? Pernah ngapain sama dia sampai dia kayak begitu? Jadi yang gue datengin bukan perempuannya. Lakinya gue tanya, lu pernah apa sama dia? Enggak, gue gak pernah apa-apa. Gue dia urusan gue udah selesai. Tapi kenapa dia datang terus? Beresin dulu sama dia. Gue bilang gitu. Beresin dulu sama dia, lu udah beres. Kalau masih cinta sama gue, balik sama gue. Kalau enggak, go ahead. Gue bilang gitu. Iya kan you saklek kan orang. Kan gue udah bilang dari awal, wah saklek nih orang nih. Saklek sih, saklek. Iya saklek. Tapi itu lebih menyenangkan karena akhirnya kita gak sakit hati juga. Kalau kita mendem kan kadang ada yang mendem. Ya udahlah mendem. Tiba-tiba ceweknya ditarik, dijambak gitu. Dijambak lagi. Aduh, jambak-jambakan kan. Ya kan. Sering kan Mas Ferry kita lihat di jalan, tahu-tahu mobil terus buka, perempuan yang ditarik, terus apa. Sedih lah kayak gitu, menyakiti diri kita sendiri, menyakiti orang lain, dan juga kita dilihat banyak orang. Sekarang apa-apa viral gampang banget Mas Ferry ya kan. Nah kalau menurutku ya sebetulnya mungkin gini, kita gak bisa menanamkan perasaan itu kepada semua orang ya Mas. Tapi aku ingin mengedukasi untuk perempuan-perempuan. Kalau misalnya memang ada sesuatu di antara pasangan, ngobrolin dulu berdua. Terus kalau dia udah lari-lari, ya udah kalau dia milih dia, gue mau apa? Allah udah milih jalan itu. Coba kita ke situ mau gak sih gitu? Tapi berat, jujur berat gitu. Berat, ya. Tapi kita bagaimana caranya punya strategi lain kalau gitu? Carilah strategi lain supaya kelihatannya perempuan-perempuan ini tetap kuat dan tetap tegar. Jadi jangan sampai kita juga akhirnya kalau viral kan citra kita juga jadinya yang kasihan gitu ya. Jadi kan aku apa ya namanya? Aku ngeliat gitu sedih gitu, kasihan gitu. Nah laki-laki ini juga ya begitu juga, emang kurang ajar juga kalau yang udah selingkuh, udah apa gitu kan ya. Itu parah juga gitu. Nggak mikir tuh anak sama istri mau dididik gitu loh. Allah mempercayakan dia, memberikan tanggung jawab kepada seorang istri dan kepada anak yang untuk dididik, tapi dia malah sibuk cari yang lain. Yang menarik dengan kamu yang selalu akhirnya memang bahwa segala sesuatu kehidupan itu diserahkan kepada Sang Pencipta dalam konteks Allah gitu ya. Kalau suatu saat gitu suamimu misalnya mencoba untuk memberikan satu pilihan, dia ingin melaksanakan satu ibadah lain gitu, misalnya mau nikah lagi gitu, tapi ngomong sama kamu izinin gak tuh? Enggak. Oh kenapa ya? Sekarang aja udah debat kita. Debat tuh soal gitu. Enggak, debatnya bukan dianya pengen minta nikah lagi. Tapi debat kalau ada beberapa orang yang arahnya ke sana. Awas lu kayak gitu ya. Gitu. Udah diancam duluan ya. Pandangan seorang Iyas kayak gimana sih kalau kayak gitu, kenapa nggak ngizinin? Aduh kalau bicara agama gue bukan ahlinya ya Mas ya. Ntar kita kenapa-napa lagi ya kan. Pendapatku ya, karena aku lihat aja dari cerita gitu. Kalau misalnya dari cerita Nabi juga kan yang dinikahi adalah siapa? Kita lihat dulu lah yang beliau nikahi siapa. Jadi yang dinikahi siapa maksudnya? Ya yang beliau nikahi adalah siapa, yang selain istri Nabi yang kita tahu ya, Sayyidah Siti Khadijah, Aisyah itu. Nah sisanya itu misalnya adalah janda yang butuh ditolong, orang-orang yang ya misalnya budak-budak yang mau nikahin janda juga yang mau ditolong gitu. Enggak ada sekarang cerita kayak gitu. Enggak ada cerita gitu kayak gitu. Enggak ada. Ya kan ada tetap janda yang mungkin dia membutuhkan satu secara ekonomi dia lemah gitu, dibutuh bantuan gitu. Enggak ada cerita kayak gitu. Ya udah lo kelar sama gue.
Berarti Beres emang kan? itu nggak masuk ya? Nggak masuk aku. Oh. Jadi buat orang-orang yang bilang melaksanakan sunnah yang mana? Kayak mana gitu? Nggak paham aku gitu kan. Jadi kita Oke. punya prinsip beda ya. Iya, Orang iya, lain it's mau okay. bicara Itu kan- apa terserah iya, gitu. itu Tapi prinsip. bagiku tidak gitu. Bagaimana bisa membagi cinta itu nggak bisa gitu. Betul, Ya udah kita Karena saya pikir itu pilihan ya. Karena setiap yang dikerjakan apapun itu dalam konteks ibadah itu kan harus ada ilmu dan dasarnya. ya Jadi misalnya kayak poligami juga kan itu juga harus ada ilmunya. Nah ilmu dalam konteks yang melaksanakan itu juga harus bisa benar-benar mengerti bahwa konteks keilmuannya seperti apa poligami. Baik yang mau dinikahin maupun yang mau menikahi. sekarang aku tanya menurut Mas Ferry yang sudah terjadi konteksnya mereka mengerti nggak landasan dan dasar itu? Nah, Sudah melakukan itu? Jadi gini, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya coba tangani ya. Ada satu situasi yang terjebak dalam konteks yang namanya adil di situ, ya, yang terjebak dalam situasinya bahwa seakan-akan di pelaku-pelaku ini, terutama dari dua-duanya ya, yang menikahi maupun yang dinikahi sebagai istri kedua dan seterusnya gitu, itu beberapa yang menganggap adil itu adalah sama. Ya. Padahal beda kan. Padahal beda. Sama itu belum tentu adil itu bukan sama. Yes. Nah problemnya ini nggak teredukasi nih di sini nih. Sehingga ada yang akhirnya kalau sudah jadi istri, nanti istri pertamanya dapat A, ya gue harus dapat A juga. Nah ini yang sering berantem kan begini nih, ya kan yang sering ribut. Padahal kan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah itu saja banyak yang masalah di situ. Kedua adalah soal transparansi sih sebetulnya. Sementara transparansi ini nggak mungkin terjadi nih, gitu. Pasti akan lebih banyak, ya mungkin lebih banyak untuk bermaksud supaya tidak menyakiti yang lain, banyak diemnya kan akhirnya. Nah ini yang jadi problem juga. Sementara yang di poligami juga kan nggak gampang tuh untuk menerima. Jadi menurut saya memang ini ilmunya agak kelas berat. Kelas berat ya. Kelas berat. Kita panggil Ustadz gimana? Iya nanti kita panggil. Jadi buat teman-teman nih yang nonton Mas Ferry ya, bisa langsung datang ya, open ya, Yes. open untuk menerima pasien. Kelas berat, kelas berat. Kelas berat. Makanya di di konteks soal poligami ini memang soal adilnya ini yang menjadi pertanyaan, apakah kita mampu atau tidak kan. Nah kalau itu tidak mampu, itu ada konsekuensi yang sangat luar biasa di situnya. Nanti punya dampak efek sosial juga sih. Nah makanya kan ada ibadah-ibadah yang bersifat individu, ada yang ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Wah ini gue agak panjang terceritanya. Gak apa-apa, tapi kita intinya dengerin. Yang kurang penting lebih kita begitu. edukasi. Jadi ada ibadah-ibadah sosial tuh yang dimaksud kayak misalnya punya dampak secara sosial kemasyarakatan ya. Kayak misalnya orang memakai hijab. Yes. Itu menurut saya ibadah sosial. Kenapa ibadah sosial? Karena satu perbuatan orang yang pakai hijab itu bisa membuat penggambaran kepada yang lain, itu bahayanya. Makanya orang yang pakai hijab itu juga harus siap juga tuh secara lahir batin untuk menjaga orang-orang yang pakai juga yang lain. Kalau tidak, ini bisa berdampak. Jadi kayak disamaratain gitu. Wah, dia jilbab juga tapi begini gitu misalnya, ya kan? Itu dari segi dampak jika dia tidak sesuai dengan hijabnya. Betul. Tapi kalau orang dengan hijab, itu kan jelas ada di Al-Quran, di surat Makanya ini saya bilang, An-Nisa. Jadi itu dia dengan Allah dan itu sebetulnya individual juga gitu. Individualnya gini, jadi gini, yang namanya ibadah memang semua individual, tapi ada yang berdampak sosial. Ya, kalau berdampak sosial setuju. Ya itu salah satunya soal hijab. Haji itu punya dampak sosial tuh. Haji gimana haji? Iya haji kan mereka ya bayangin sampai orang tuh harus nganterin bareng-bareng, kan itu publik jadi tahu, ya kan? Kalau nggak difoto nggak tahu sih mas. Sebenarnya berarti Bukan, karena foto. kalau misalnya kita kalau nggak ditaruh di sosmed. Enggak usah pakai sosmed nih. Misalnya gini, si ini mau naik haji nih, yaudah kita ke rumahnya nih. Oh ya kan? iya. Dampak Mengantarkan ada, dia untuk haji, ada ya kan? biasanya ada syukuran atau itu apa nggak gitu perlu ya. pakai sosmed, orang pada tetangga juga pada datang. Tapi itu gitu. kan memang tradisi ya mas ya, pada begitu ya. Atau Iya, memang itu makanya. sesuatu kewajiban dan keharusan? Enggak, tradisi, tapi makanya kan tradisi itu membawa dampak sosial. Ini tolong nih, ini ya disclaimer ini gue sebetulnya cuma menganalisa dari sisi gue nih ya. Terus ada lagi ya selain itu poligami ini. Itu punya dampak sosial juga karena satu orang yang melakukan tindakan tidak adil itu bisa berdampak kepada yang lain nantinya, punya pengaruh psikologis. Yes.
Misalnya nih, wah jangan sampai ntar begitu tuh. Nah, itu Jadi kan kalau Mas Ferry sisi yang setuju dengan poligami atau tidak? Sebagai laki-laki sendiri nih, gantian Gini, aku yang tanya. gini, kalau saya tetap harus setuju karena itu perintah yang ada. Oh ya? Iya dong, itu perintah ada. Artinya itu tidak dalam konteks tidak dibikin tidak boleh. Boleh kan? Jadi saya tidak bisa bilang setuju dan tidak. Jadi saya bilang Karena ya. kalau kita bilang setuju dan tidak, ntar ada Iya. yang ini ya. Iya, itu memang aturan. Harus ada Pak Ustadz yang meluruskan jawaban kita. Itu aturan yang diwadahkan dan itu memang ada dasar hukumnya. Iya. Dan kita nggak bisa untuk bilang setuju dan tidak. Ya itu ada memang. Cuman memang itu pilihan. Makanya dibilangnya 1, 2, 3, 4 asal kamu bisa berbuat adil kan. Tapi 1 lebih menenteramkan sebetulnya, itu jadi lebih apa ya, lebih stable kan gitu. Jadi kalau Mas Ferry ke depan ada berniat poligami? Kalau saya ilmunya belum siap. Ilmunya belum siap. Beneran, karena pertama ya itu tingkat kerumitannya tinggi, ya kan? Karena tanggung jawabnya tidak tanggung jawab secara pribadi, tapi tanggung jawab ekonomi. Kan itu harus kuat ekonominya. Bukan sekadar cinta ya? Iya, kalau bukan soal keinginan dan hasrat loh. Itu kalau ekonominya nggak kuat repot loh. Kan kita menelantarkan orang juga akhirnya. Nah itu yang repot. Tapi banyak yang terjadi nih. Akhirnya yang itu pilihan lagi pertama, kedua nggak tahu bagaimana kondisi keekonominya. Betul. Sekarang mungkin yang ketiga, yang keempat kita nggak tahu gitu. Iya itu pilihan sih. Apa sih yang bisa diedukasi berarti kalau gitu Mas? Edukasi ya boleh melakukan asal memang sudah tahu ilmunya dan ready. Gitu, benar-benar siap. Dan semuanya juga dilibatkan gitu. Bukan yang akhirnya jadi. Kan itu sebetulnya dibuat dan dikasih untuk menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah itu harus benar-benar ketika kita melakukan benar-benar jadi solusi. Itu loh maksudnya. Oke, mantap. Nah, ya kan kalau enggak yang ada kan kalau jadi masalah repot. Itu sih. Kalau itu pilihan lah ya. Itu pilihan. Oke. Jadi ngomongin poligami. Daripada ngomongin politik, Mas. Ngomongin politik apa sekarang kita? Ya, kadang-kadang politik itu ada. Itu namanya politik cinta. Politik cinta tuh gimana, Mas? Politik cinta itu, ini gue agak ngalur lagi nih kan. Kan itu kita hubungan sama seseorang itu pasti ada strategi namanya. Yes. Ya kan, kamu aja misalnya nih untuk ngetes seseorang itu kan pakai strategi-strategi tertentu tuh. Itu sebetulnya politik cinta kalau bahasa saya tuh. Jadi, dites dulu nih, effortnya gimana nih? Wah, kelihatan nih effortnya atau enggak. Nah, dari situ kan kita bisa punya penilaian. Lalu keluarlah indeks dan survei. Ya. Tingkat kepuasan gue sama nih orang dengan gue kasih respon gini, effortnya kok cuman begini ya. Wah, nggak masuk nih. Cinta gue luntur kayaknya. Gue nggak bisa masuk pilihan gue nih, ya kan? Oke. Elektabilitas turun tuh. Yes. Yeah. Terus gimana caranya untuk naikin elektabilitas lagi ya kan? Strategi tuh, lagi dong. Ini kayaknya gue elektabilitas turun di mata dia ini harus bikin naik, gimana caranya ya? Itu nanti balik ke siapa personnya kan. Iya sih. Jadi tetap hidup itu memang tidak lepas dari kata cinta ya. Tidak bisa lepas dari cinta. Politik juga ada cintanya. Politik itu kan ilmu kekuasaan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang cinta dengan politik, kan kita berusaha bagaimana menguasai orang lain. Nah, ya kan? Cuman memang bukan kekuasaan dalam konteks hal-hal yang bersifat negara dan lain-lain, tapi ini orang itu kita coba ikat, kita kuasai supaya dia mau sama kita kan gitu. Iya betul. Politik mantap. cinta juga tuh. Mantap. Cocok logi banget sih. Cocok logi banget sih. Aduh, cinta ya. Nah, tapi ini balik nih, kenapa jadi gue yang ditanyain sih ya? Harusnya kan Iyas yang ditanyain. Iya makanya. Jadi podcast gue, gak apa-apa sekali-kali Mas lah. Sekali-kali ya? Sekali-kali dong. Jadi kita ikut-ikutan nanya daripada tanya aneh-aneh. Dari tadi mengalihkan terus ya. Tapi kalau Iyas sendiri kan berarti nikah udah berapa lama ya? Nikah itu tahun 2015 ya. Sekarang 2024 ya. 9 tahun. Ya 9 tahun. Kan ada istilah tuh, katanya kalau sudah melebihi 5 tahun tuh lu biasanya oke tuh gitu. Emang bener di 1-5 tahun ada begitu banyak rintangannya sebanyak itu, atau sebetulnya itu hanya cuman mitos sih yang kamu rasain? Yang aku rasain
biasa-biasa aja Mas. Biasa-biasa aja. Nggak terlalu gimana. Mas sendiri gimana? 1-5 tahun kemarin? Biasa-biasa juga. Biasa-biasa. Jadi kita tuh berantem pasti ada ya, Ya, Mas. pasti dong. Setiap Itu bumbu. orang berantem ada. Bumbu itu. Kita merasakan titik-titik berat kita kayak gitu. Tapi kok nggak yang sampai gue depresi, sampai yang mengatakan 1-5 tahun itu berantemnya 1-9 tahun berantemnya sama, 1-9 tahun hebohnya dramanya sama, itu aja sih Mas, nggak ada yang berlebihan gitu. Mungkin mendingan kita ngomong, Mas tolong terawang aja ke depan saya gimana Mas? Oh oke, terawang ya. langsung mumpung di sini seru kan ya, langsung diterawang loh beneran loh. Iya, oke. Diterawang. Penasaran. Mau dianalisa, bahasanya jangan diterawang lah. Dianalisanya soal apa? Dianalisa, kok jadi beneran loh Mas? Ya nggak apa-apa, dianalisa soal apa? Dianalisanya soal apa nih? Dianalisa soal apa ya Mas? Kalau saya cuman begini ya. Saya tuh ngelihat kamu punya tingkat leadership yang kuat sebetulnya. Makanya sebetulnya agak menarik ya. Kamu dengan suamimu, kalau yang saya coba lihat itu tidak mudah sebetulnya. Karena kalian tuh punya sisi leadership yang hampir sama. Jadi jiwa mendominasinya itu kuat sebetulnya berdua. Iya, benar. Nah akhirnya argue itu pasti nggak akan pernah bisa dilewatkan. Nah ke depan ini harus bisa disiasati untuk jangan sampai malah menjadi masalah gitu. Nah caranya ya gimana kalau memang lagi pasang, ini harus ada yang berani untuk diam dulu nih. Kalau dua-duanya ini agak konflik takutnya gitu. Lebih sering suami yang diam sih. Iya karena dia udah pusing juga kayaknya. Wah buat daripada gue riuh nih ya. Udahlah gue diem aja gitu. Nah untungnya dia sebagai laki-laki mampu melakukan itu. Karena biasanya kan dengan egonya laki biasanya gak mau tuh. Nah syukur kalau dia masih mau untuk mengalah dulu. Sementara kalau menurut saya kamu kan tipikal orang yang mendingan didengar dulu aja. Biarin dengerin aja dulu dia ngomong. Iya loh ya kan? Mas Ferry bener Setelah loh. itu kalau udah keluar semua baru kita ngomong. Itu biasanya bisa lebih Dan diterima. itu treatment suamiku kayak gitu. Nah, that's good itu lah. bentuk cinta gak? Menurut Mas Ferry? Menurut saya itu bentuk treatment ya. Bukan cinta. Cinta dong. Kalau gak cinta jebret juga itu. Enggak, kalau saya ngeliatnya gini. Dalam konteks cintanya dia sebetulnya lebih kepada mencoba memahami karaktermu itu. Iya. Ya kan? Tapi dia begitu sih. Dia memahami karakter seorang Iyas sehingga dia tidak mau terjebak dalam konflik yang terus-menerus gitu. Cuman kadang-kadang kan tapi aku bikin konflik terus ya. Lebih sering. Kadang-kadang kan kita perlu memanage by konflik ya. Iya benar. Manajemen by konflik ya. Datar aja gitu kayak capek juga ya Mas ya. Betul. Kan hidup itu memang harus fluktuasi. Makanya yang membedakan antara hidup dan mati kan itu. Iya. Coba deh kalau mati. Datar ya udah. Mati. Bye gitu ya. Udah. Kalau fluktuasi itu kayak hidup. Tapi makanya, aku bersyukur loh Mas dapat suami seperti suamiku ini saat ini. Harus dong. Bersyukur Sesuatu banget. yang didapatkan harus disyukurin. Pasti kan? Bersyukur banget ya. Hai sayang. Gitu gue. Gue biar gak diomelin ya. Ada hal apa yang paling kamu banget kamu syukuri terhadap teman aku suamimu? pernah bilang kayak gini. Ya sih, kalau suamimu masih bekerja mencari nafkah, jika suamimu tidak KDRT, jika suamimu tidak selingkuh, jika suamimu tidak minum alkohol, jika suamimu tidak melakukan hal-hal buruk, kamu harus serve dia dengan baik. Dia bilang gitu, jaga dia, jaga dia. Dan semua suamiku punya gitu, ibaratnya bentuk bertanggung jawabnya juga ada. Ke anak tuh aku bersyukur banget. Mungkin banyak orang yang dianggap fatherless ya Mas. Banyak orang fatherless. Kita nggak bilang saat ini aja, tapi dari dulu banyak ternyata orang-orang yang merasa fatherless gitu, kehilangan sosok ayah. Tapi anak-anakku mereka menikmati masa-masanya dengan ayahnya. Jadi suamiku betul ada juga work from home-nya. Jadi kalau di rumah aku udah lagi ribet banget juga, suamiku mandiin, pupnya dicebokin. Kalau lagi pipis dari ganti buka baju, gitu. ganti paper segala macam itu dilakukannya dari dulu. Dari bayi sampai saat ini, sehingga bonding ke anak itu kuat banget. Anaknya laki-laki semua. Laki-laki semua. Dan bukan hanya semata itu, nyuapin makan, ngajak main. Ketika ngajak main mereka bercanda udah sampai lari-larian, jungkir balik segala macam. Dan temanku cerita belum tentu ada laki-laki yang lain yang bisa melakukan seperti itu. Jadi aku bersyukur sekali sih itu di situ. Walaupun kadang-kadang kaku, kayak kanebo. Ya,
Kadang-kadang kita kan maunya juga gimana gitu, lebih Gimana tuh maksudnya? nanya ke kita lebih perhatian. Kadang-kadang suka gitu ya. Kadang-kadang kan kalau Ustadz bilang kalau pulang dari kantor yang ditanya istri dulu, jangan anak. Tuh gue kirim tuh ke dia tuh, ke Ustadz. Tapi dia nggak gitu sih. Untung mini gue nggak begini. Tuh gue kirim tuh. Enggak lah, dia yang tanya aku dulu udah. Tanya gimana tadi bete gak hari ini gitu kan, kamu ngapain gitu, dia tanya kayak gitu sih. Setelah dikasih ke Ustadz. Aduh. Ya kayak gitu sih lah kira-kira. Tapi kayak itu bentuk cinta ya Mas ya. Cinta kepada anak, dia bertanggung jawab. Ya itu yang aku bilang, cinta datangnya dari Allah. Allah bisa memberikan ridhonya atas cinta yang dia rasakan kepada istri dan anak. Dan aku rasa alhamdulillah seperti itu berjalan, anak-anak tidak fatherless gitu. Ya kalau fatherless juga, makanya sebelum fatherless aku udah nyenyong-nyenyong duluan tuh. Pasti udah ngoceh-ngoceh duluan. Tapi memang nggak gampang sekarang untuk dapetin yang punya tanggung jawab dan responsibel yang full. Karena banyak bapak-bapak di luar sana atau laki-laki di luar sana yang merasa bahwa semuanya dia udah capek, terus di rumah mau istirahat. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang sebetulnya dia walaupun gue capek di rumah gue tetap harus bersama dengan istri dan anak. Ada yang kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih. Menarik. Jadi ada pesan buat ini gak? Buat yang sudah atau baik yang sedang menjalani hubungan atau yang sedang dalam menjalani rumah tangga, mungkin buat tipsnya lah dari seorang Iyas nih supaya nanti mereka nggak berantem terus. Kayaknya aku master cinta banget gitu ya. Enggak, ini padahal buat aku dari pengalaman pribadi aja ya kan, biar berbagi buat teman-teman tuh. biar berbagi buat teman-teman ya dalam hal apa nih tips cintanya nih. Iya kan kadang Karena kan cinta banyak ya dari gini. Tipsnya bukan soal cinta, tapi tipsnya lebih gimana membangun harmonisasi kayak tadi tuh. Supaya kita jangan terlalu bermain pada ruang-ruang ego. Kan kalau saya lihat tuh di situ kamu berhasil tuh. Ketika ada satu sisi suami juga mau ngalah, terus kamu mungkin pada saat tertentu ya mungkin lebih dikit ya ngalahnya, tapi ada lah ya kan. Nah itu maksudnya dibagi gitu tipsnya, kan itu gak gampang loh. Gak gampang tapi semuanya diobrolin Mas. Oh iya, makanya Intinya coba itu sih, kasih tips. intinya buat teman-teman yang merasa perempuan lebih penting ya. Betul. Ketika ada sesuatu yang dia rasa tidak nyaman dengan dirinya, komunikasikan, itu sih penting Mas. Bicara Karena banyak jadinya. orang yang bilang gini, gue lebih baik memendam, gue melayani suami gue melakukan yang terbaik buat suami gue gimana ya gak apa-apa, intinya gue sudah melakukan hal yang gue bisa gitu. Jadi akhirnya tertindas terus. Jadi di beberapa sisi mungkin ini yang ku alami ya, bukan aku sebagai orang yang ahli atau apa, enggak ya, disclaimer dulu ya. Iya. Kita harus lihat juga emang karakter suami. Suamiku kebetulan aku dapat suami yang memang menurutku sabar dan baik. Jadi tapi walaupun mungkin dia dapat suami yang tidak baik, tapi cara komunikasinya juga yang tepat. Kan pasti kita tahu dong komunikasi dengan suami kita gimana. Apa yang kita inginkan ya kita sampaikan, apa yang kita tidak suka kita sampaikan. Misalnya dulu suami saya misalnya demen tuh main zaman-zamannya COC, Clash of Clans, atau main games apa tuh gitu ya. Gitu ya. Sampai nggak bisa lepas Mas. Kalau lepas ya kelar itu game. Nah saya bilang itu anak dilihat gitu kan. Tapi sejak itu dia mau lihat, aku bilang anak ini tumbuh dewasa, masa kecilnya cuma sekali. Ketika lewat itu loss. Jadi kamu mau bermain dengan game atau mau main dengan anakmu. Itu yang pernah aku sampaikan sama dia. Akhirnya dia, aku kalau menggebu-gebu nggak masuk juga Mas. Kalau aku marah-marah gitu nggak masuk. Tapi aku bilang, anak ini bentar lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lewat gitu aja. Tapi kalau misalnya kamu tidak melakukan hal yang baik, bermain bersama dengan bermain dengan anak-anakmu, nanti kamu akan lost aja waktunya, menyesal kemudian, dan kamu nggak punya bonding sama anak dan juga sama aku gitu. Jadi tipsnya menurutku ya segala sesuatu komunikasikan kepada suami, dan jangan mau juga, maksudnya kita kayak pasrah gitu lah ya, menerima ke satu kondisi termasuk dengan kejadian selingkuh, termasuk dengan kejadian apa, itu juga harus dikomunikasikan gitu. Kita maunya gimana gitu. Oke. Terima kasih ya, Iyas. Ini mudah-mudahan bisa jadi cerita yang menarik buat teman-teman juga, dan kita doain supaya Iyas langgeng sama suaminya. Amin, mudah-mudahan semua teman-teman Sehat juga selalu ya. yang lagi cari jodoh bisa cepat ketemu jodoh yang baik dan soleh, yang sesuai dengan keinginannya. Makanya kalau Amin. doa detail.
Harus Kalau detail. doa sama Allah detail. Detail ya. Detail. Spesifik. Minta kaya, ganteng, cakep. Walaupun kita nggak sadar kita gimana. Yang penting detail. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima Oke, kasih. teman-teman, nanti jangan lupa untuk nonton terus podcast Cinta is Love-nya. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Mas Ferry.